Hai teman-teman semua, welcome back to ML Channel. Hari ini kita akan melanjutkan cerita dari kisah janda perawan, di mana di episode sebelumnya sudah diceritakan tentang ketangguhan hati yang dimiliki oleh Nela dalam menghadapi ujian hidup yang bertubi-tubi menimpanya. Lalu apa yang akan terjadi di episode berikutnya? Sepertinya akan semakin menarik. Tonton terus kelanjutan ceritanya ya. Sebelum mendengarkan episode selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Nyalakan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video berikutnya. Selamat menonton! Episode 29, Berduka. Sementara itu, di lain tempat, Adia rupanya masih belum bisa bertobat. Ia kembali bersenang-senang dengan kenikmatan duniawi, bersama dengan beberapa wanita yang membuatnya selalu dimabuk kepayang. Namun, pria itu tiba-tiba saja teringat dengan putranya yang terbaring lemah di rumah sakit. Merasa seperti ada yang menghimpit dadanya. Kembali terngiang ucapan Randy saat pertemuan terakhir mereka beberapa waktu lalu, membuat ia menjadi sangat resah dan gelisah. Sedangkan kedua wanita yang bersamanya saat itu berusaha untuk bisa kembali mengalihkan perhatian Adia yang tiba-tiba saja menjadi begitu gusar. Tapi, tak seperti biasanya, Adia menolak godaan wanita itu dan memilih untuk beranjak dari peraduannya, membuat para wanita itu hanya tercenung dan saling menatap. Salah satu di antara mereka melangkah mendekat ke arah Adia yang terduduk di sofa kamar, terus merayu dan dengan suara yang mendayu-dayu, tetapi tetap tak diindahkan oleh pria itu. "Sayang, kita lanjut lagi yuk," goda wanita itu sambil membelai wajah Adia yang baginya sangat menggairahkan itu. Sementara pria itu hanya membuang napas kasar. "Lepas, menyingkirlah dari hadapanku." Adia tiba-tiba menjadi begitu garang, membuat kedua wanita yang bersamanya itu terlonjak kaget. Kemudian pria itu langsung bergegas meninggalkan kamar setelah mengenakan kembali piyama tidurnya, tanpa memperdulikan kedua wanita itu lagi. Saat ia sudah berada di ruang tamu, Adia kembali termenung. Pandangannya menoleh ke arah sebuah figura besar yang terpampang di dinding ruangan itu, menatap potret keluarga kecilnya yang saat ini sudah terpecah belah. Entah mengapa hatinya merasakan sebuah desiran rindu yang begitu besar pada istri dan putranya. Tapi apa daya, saat ini kebahagiaan itu seperti melebur sirna. Tak lama kemudian suara dering ponsel terdengar, menandakan panggilan masuk. Segera ia meraih ponselnya dan melihat nama Ambar yang tengah menghubungi. "Ambar, ada apa kamu menelpon aku?" tanya Adia setelah menerima panggilan telepon dari Ambar. "Adia, Randy..." Suara Ambar terdengar begitu gelisah dari seberang panggilan. "Ada apa sama Randy? Dia baik-baik aja kan Ambar?" tanya Adia yang tampak mulai panik. "Randy keadaannya semakin memburuk Adia. Sepertinya dia nggak akan lama lagi," ujar Ambar yang membuat Adia sangat terkejut. Apa? Kamu pasti bercanda kan Ambar? Anakku pasti baik-baik aja. Dia pasti segera sembuh," kata Adia dengan suaranya yang bergetar. "Kalau kamu nggak mau menyesal, lihat saja sendiri bagaimana keadaan Randy," ucap Ambar yang langsung mengakhiri panggilan teleponnya sepihak. "Ambar? Halo, Ambar?" panggil Adia saat tak mendengar lagi suara Ambar karena panggilannya telah berakhir. Ia merasa ada hal yang jauh lebih penting yang harus ia lakukan saat ini. Tak berpikir panjang, ia langsung meraih kunci mobilnya dan bergegas menuju rumah sakit menemui putranya. Namun saat ia hendak melangkah keluar, tiba-tiba saja kedua wanita itu memanggil Adia. "Adia, tunggu," panggil wanita itu yang saat ini sudah memakai pakaiannya. "Ada apa?" tanya Adia dengan raut wajah yang datar. "Kamu mau kemana?" tanya wanita itu. "Sejak kapan urusanku harus kalian ketahui, Adia tampak begitu masam, membuat kedua wanita itu menelan saliva. "Lebih baik kalian segera pergi dari rumahku. Nanti aku transfer semua sisanya," sambung Adia yang langsung kembali bergegas menuju teras rumah. Beberapa saat kemudian Adia sudah berada dalam perjalanan menuju rumah sakit. Teringat saat kemarin harus menandatangani surat perceraiannya dengan Ambar, serta menghadiri sidang perceraian mereka. Saat ini Ambar dan Adia sudah bukan suami istri lagi. Dalam hatinya ada sebuah penyesalan yang teramat dalam, karena harus berpisah dari wanita yang dulu sangat ia cintai itu.
Tetapi kini semuanya hanya menjadi sebuah masa lalu untuknya. Di lain tempat, Randy yang sedang menggenggam tangan Nela dan juga Raska berusaha untuk tetap kuat di sisa akhir hidupnya. Ia menatap dalam ke arah istrinya yang masih terus terisak-isak hingga tetesan air matanya jatuh ke jemarinya. Sangat perih dirasa, namun kenyataan memang harus dijalani. Randy sangat mencintai Nela, gadis yang sangat cantik di balik kesederhanaannya. Namun karena hidupnya yang dirasa tak akan lama lagi, membuat ia harus berpikir cepat mempersiapkan kehidupannya lebih layak juga memberikan perlindungan untuk gadis itu, agar terhindar dari bahaya yang tengah mengelilingi hidupnya. Raska, lu selalu ingat bukan kalau lu itu adalah sahabat terbaik gua? Tanya Randy dengan suaranya yang sangat lirih. Iya, gua selalu ingat itu, dan lu pun begitu buat gua, Randy, kata Raska yang juga sambil menitikan buliran bening dari matanya. Tak seperti biasanya, Raska yang terlihat begitu tegar dan tangguh dalam menghadapi setiap situasi, kini hatinya begitu terenyuh dan lemah saat melihat sahabatnya sedang berada di ambang kematian melawan sakitnya. Kalau begitu, lu harus berjanji sama gua, jaga Nela baik-baik, dan gua berharap lebih dari itu. Randy menatap dalam ke arah Raska. Nikahi dia, Raska. Dengan begitu, gak akan ada yang bisa berniat jahat lagi sama dia. Mendengar hal itu, Nela melebarkan mata dengan hatinya yang merasa semakin sakit. Kenapa harus begitu, Ren? Aku cuma cinta sama kamu aja. Aku gak peduli seberapa bahayanya hidupku ini. Tapi jangan pernah meminta agar aku menikah dengan orang lain. Nela menatap Randy. Raska yang sudah bersiap untuk menerima amanah dari Randy hanya bisa berpasrah dan mencoba untuk menyusun rencana setelah ini untuk selalu melindungi gadis itu dari kejahatan. Tetapi ia tak menyangka jika Randy tak hanya menginginkan ia menjaga Nela saja, melainkan penjagaan yang lebih dari itu. Mendengar hal itu, Raska merasa semakin gusar dan penuh kebimbangan. Tentu ia tidak bisa menolak apa yang diharapkan oleh sahabatnya itu. Dalam benak dan hatinya ia tidak bisa berpikir panjang saat ini. Ia hanya ingin melihat Randy bahagia dan tenang jika memang akan segera pergi setelah ini. Aku bersedia, Ren, ucap Raska yang membuat Randy tersenyum. Sedangkan Nela sontak menoleh menatapnya dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Tidak, Nela dengan cepat menyanggah. Namun Raska tak menggubris apapun yang dikatakan oleh Nela. Karena saat ini ia hanya fokus pada sahabatnya saja. Tentu ia hanya tidak ingin mengecewakan Randy yang sudah banyak membantu hidupnya. Nela, dengar aku baik-baik. Raska adalah lelaki yang baik dan juga bertanggung jawab. Aku pernah bilang itu sama kamu kan? Kamu akan baik-baik saja hidup bersamanya. Aku gak mau kamu terluka, Nela. Randy mempererat genggaman jemarinya. Kamu sangat berharga. Seperti yang pernah Mama bilang, kamu bagaikan berlian. Gak mungkin aku membiarkan berlianku menjadi rusak dan kotor terlebih karena kejahatan orang-orang yang keji dan hina. Ini jalan yang terbaik untuk kita. Tersenyumlah, Nela. Izinkan aku melihat senyum indah di wajah bidadariku untuk yang terakhir kalinya. Pinta Randy membuat gadis itu menatapnya dengan linangan air mata. Senyuman itu terukir manis, melukiskan sebuah kenangan yang mungkin akan dibawa pergi selama-lamanya. Raska, tolong bimbing aku. Suara Randy semakin lirih, meminta untuk didampingi dalam hembusan napas terakhirnya yang kini semakin berat dan menyakitkan. Raska pun mendekatkan wajahnya ke arah Randy dan mulai menuntunnya mengucapkan kalimat tauhid. Sebuah kalimat untuk menuntun seseorang yang sedang sakaratul maut. Nela tak sanggup lagi untuk berkata-kata. Ia hanya menunduk dan kembali menumpahkan kesedihannya saat mendengar Raska perlahan menuntun sahabatnya untuk mengucapkan kalimat yang sangat menyentuh hati. Sambil menangkupkan tangannya yang masih dalam genggaman Randy ke arah wajahnya. Namun, tak lama kemudian, genggaman itu terasa begitu melonggar diiringi dengan suara monitor jantung yang terdengar datar. Dan terlihat garis yang tadinya bergerak seirama menjadi rata memanjang. Raska yang menyadari itu bukan pertanda baik, segera bergegas memanggil petugas untuk memeriksa keadaan Randy. Sedangkan Nela masih terus menggenggam tangan suaminya yang saat ini terasa semakin dingin. Tak sanggup lagi menatapnya, mencoba ikhlas apapun yang terjadi. Tak lama kemudian dokter dan beberapa petugas lainnya tiba di kamar pasien. Dengan segera memeriksa Randy.
Saat beberapa pemeriksaan telah dilakukan, termaksud menggunakan alat pacu jantung, ternyata tetap tak memberikan respon apa-apa dari pasiennya. Dokter tampak berbincang dengan petugas lainnya dan memperlihatkan raut wajah yang memancarkan kesedihan. Terpaksa harus mengatakan hal yang pastinya sangat sulit diterima untuk keluarga pasien. "Gimana, Dok? Randy baik-baik aja kan, Dok?" tanya Raska dengan suaranya yang gemetar. Ambar pun segera melangkah ke arah dokter dan merasakan bahwa keadaan ini benar-benar tidak baik. "Dok, apa yang terjadi sama Randy? Kenapa dia nggak memberikan respon lagi?" "Bu Ambar, Randy sudah selesai dengan perjuangannya. Dengan berat hati, kami harus menyampaikan kalau Randy sudah berpulang." Ucapan dokter itu seperti sebuah sambaran petir di hati semuanya. Nela yang mendengar itu kembali terisak. Ia langsung mendekap Randy yang sudah tertidur untuk selamanya. "Randy," teriak Nela, merasakan tubuh suaminya sudah semakin dingin dan kaku. Tak ada lagi respon yang terlihat darinya. Bahkan wajahnya pun memancarkan ketenangan dan tampak meneduhkan. Ambar langsung berbalik badan sambil membekap mulutnya, berjalan perlahan menuju ambang pintu dan terduduk di kursi yang berada di depan ruang kamar itu. Suara tangisannya terdengar memilukan. Tak menyangka, putranya saat ini sudah meninggalkan ia untuk selamanya. Sama halnya dengan Ningsih, ia bergegas menghampiri Nela dan memeluknya. Ia pun tak kalah sedihnya melihat orang yang telah berjasa dalam hidupnya kini sudah tiada lagi di dunia ini. "Sabar Mbak Nela, yang tabah ya," ucap Ningsih sambil mendekap gadis itu yang terus menangis memeluk Randy. Sementara itu Raska merasa seluruh tubuhnya begitu lemas. Ia hanya bisa duduk di kursi dengan tangannya yang ditangkupkan di wajah, menutupi isakan tangis yang juga ia rasakan. Terbayang dalam ingatan bagaimana pertemanan mereka saat di bangku sekolah dulu. Randy teman yang begitu baik untuknya, saat teman yang lain tak ada yang ingin berteman dengan Raska karena ia bukanlah anak orang kaya. Penampilannya yang selalu lusuh membuatnya selalu menjadi bahan olokan teman-teman yang lain. Tapi, dengan kelembutan dan kebijaksanaan hatinya, Randy begitu tulus ingin berteman dengan Raska tanpa memandang dari mana temannya itu berasal. Segala kebaikan yang telah Randy berikan padanya tentu tanpa pamrih. Hingga suatu ketika mereka dipertemukan kembali beberapa tahun lalu, membuat Raska terselamatkan dari sebuah kematian yang sia-sia. Namun, kini pahlawan dalam hidupnya sudah tertidur dengan tenang. "Randy, maafin gua," Raska bergumam menatap jasad sahabatnya itu. Sedangkan dari arah lain, Adia yang baru saja tiba di depan ruang pasien, langsung menghentikan langkah saat melihat Ambar sedang menangis terseduh-seduh. "Ambar, Randy baik-baik aja kan?" Ambar menoleh ke arah Adia dan tiba-tiba saja ia berdiri dan berhambur ke dalam pelukan mantan suaminya itu. Ia kembali menumpahkan tangisnya. "Randy udah ninggalin kita bos lama-lamanya." Mendengar itu, mata Adia menjadi berembun. Degup jantungnya serasa berhenti berdetak. Tentu saja ia pun merasakan sebuah kesedihan yang sangat mendalam. Saat harus kehilangan putra semata wayangnya itu, ia kemudian membalas dekapan Ambar yang saat ini masih terus menangis hingga tubuhnya gemetar. Sebuah pelukan yang selama ini tak pernah mereka rasakan lagi. Kini mereka dapat saling mendekap kembali karena sebuah duka yang mendalam atas kehilangan buah hati mereka. "Maafkan Papa, Randy. Kenapa kamu harus pergi secepat ini?" Adia menatap ke arah Randy yang sudah terpejam di balik kain penutup. Kemudian proses kepulangan jenazah pun langsung dilaksanakan. Sebuah sirine mobil jenazah begitu nyaring terdengar di sepanjang jalan. Di kediaman Randy pun kini sudah penuh dengan karangan bunga, dengan sebuah ucapan bela sungkawa dari berbagai orang terdekatnya. Para tamu yang bertazkiyah pun sudah berdatangan memenuhi pekarangan rumah. Juga di ruangan tamu yang sudah banyak orang-orang yang sedang melantunkan ayat-ayat suci untuk mendoakan kepergian Randy. Nela dan Ambar tak henti-hentinya menangis, membuat wajahnya tampak sangat pucat. Matanya sembab dan hidungnya yang memerah. Gadis itu pun beberapa kali tak sadarkan diri. Hingga pada pukul 5 sore, proses pemakaman pun mulai berlangsung. Kemudian terdengar suara seorang yang sedang melantunkan azan di dalam liang lahat, terdengar begitu menusuk sampai ke dalam relung hati, membuat air mata sang janda kembali menetes, menatap figura sang suami yang tampak begitu tampan dan gagah di balut jas hitam.
Teringat bagaimana hari-hari bahagia yang telah mereka lalui bersama-sama, hingga hari pernikahan mereka yang sangat berkesan, kini berakhir dengan sangat memilukan. Kebahagiaannya yang begitu singkat mengantarkannya kembali kepada kesendirian. Sambil menabur kelopak-kelopak bunga yang tercium harum, sang janda pun tersenyum dalam dukanya. Terima kasih untuk semuanya suamiku. Beristirahatlah dengan tenang. Sedangkan Raska yang juga berada di sebelah pusara hanya bisa membisu sambil menatap potret sahabatnya yang berada dalam sentuhan jemari Nela yang sangat lentik. Kembali menyisakan sebuah kepedihan juga kebimbangan dalam benak Raska. Randy, apa gue benar sanggup memikul tanggung jawab yang lo berikan sama gue? Tapi gue sudah berjanji sama lo, Ren. Andai gue menyerahkan seluruh hidup gue pun, tentu belum cukup untuk menebus segala yang telah lo berikan buat gue selama ini. Walaupun terasa berat, tetapi semua itu kembali ditepis oleh rasa berhutangnya pada Randy yang begitu besar. Sebuah hutang jiwa yang telah Randy berikan padanya membuat ia kembali yakin dengan keputusannya untuk menerima permintaan sahabatnya itu. Ya, gua pasti bisa menjaga amanah sahabat terbaik gua yang kini telah tertidur untuk selama-lamanya. Gumam Raska meyakinkan hati dan dirinya. Kini di tempat itu hanya ada Ambar, Ningsih, Nela, juga Raska. Ambar sudah membujuk gadis itu untuk menyudahi kesedihannya di pusara Randy, namun belum juga berhasil dituruti oleh Nela. Ambar kemudian menoleh ke arah Raska yang dibalas sebuah anggukan kepala dari lelaki tampan itu. Membuat Ambar dapat mengerti apa yang dimaksud olehnya. Kemudian Ambar dan Ningsih beranjak meninggalkan tempat itu, membiarkan Nela dibujuk oleh Raska. Mau sampai kapan kamu begini? Apa kamu gak lihat hari udah semakin gelap dan kayaknya mau turun hujan juga? Ucap Raska yang tak digubris oleh gadis yang kini berstatus janda itu. Kamu pulang aja. Aku gak apa-apa di sini sendirian. Aku masih mau nemenin Randy, kata Nela dengan raut wajah yang datar sembari terus menatap figura suaminya.